loncat di atas. Nah, konon ceritanya hanya lewat di atas rumah Bapak Ahmad Darja ini dan jatuh di dekat pohon durian. Rambutan ada yang nunggu katanya. Orang katanya sih orang katanya sih ada orang mbak aku orang rambutan itu jadi takut tapi orang sini tahu katanya. Rumah kosong di tempat ini adalah peninggalan seorang tokoh masyarakat di zaman penjajahan kolonial yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Penatus Ahmad Reja. Penatus di zaman dulu merupakan sebuah jabatan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin 3 atau 4 desa di wilayahnya. Konon rumah peninggalan Penatus Ahmad Reja ini pernah dijatuhi bom oleh pesawat tempur Belanda, namun meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, tim Carang Seket bersama dengan Kepala Desa Pagak dan pengelola wisata Desa Pagak mengunjungi sebuah rumah kosong yang telah menorehkan tinta sejarah, setidaknya bagi masyarakat di Desa Pagak. Pasalnya, rumah kosong peninggalan Penatus Ahmad Reja ini konon pernah dijatuhi bom oleh pesawat tempur Belanda, namun tak terkena sedikit pun alias meleset. Apa dan mengapa rumah yang dulu merupakan tempat tinggal Bapak Ahmad Reja ini tak mampu disentuh oleh bom pesawat Belanda? Selamat siang pemirsa Carang Seket semuanya yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Siang ini kita sedang berada di rumah peninggalan Penatus Desa Pagak. Konon kabarnya ini merupakan rumah yang tua di Desa Pagak yang sekarang sudah tidak dihuni lagi. Nanti untuk penelusuran selanjutnya kita lihat dari semua segi yang ada di rumah tua ini. Ini adalah di tempat ini dulu peninggalan Bapak Penatus Ahmad Darja yang menjadi kepala desa, bahkan menjadi istilahnya ketua kepala desa sekecamatan Purwojak Lampok selama hampir 32 tahun lebih, dari sebelum Indonesia Merdeka sampai dengan Indonesia Merdeka. Tempat ini adalah salah satu tempat yang bersejarah karena tempat ini juga dulu pernah hampir menjadi sasaran dari bom Belanda pada tahun sedang revolusi fisik. Kebetulan hanya loncat di atas. Nah, konon ceritanya hanya lewat di atas rumah Bapak Ahmad Darja ini dan jatuh di dekat pohon durian. Masih ada dulu bekas yang sekitar situ yang pernah selongsong dari mortir atau bom tersebut. Dan kebetulan wilayah ini adalah daerah perbatasan antara yang di sekitar BLK Purwojak Lampok, daerah sekitar gudang atau pabrik gula di situ, dan dengan daerah Republik di sini. Yang di sini adalah daerah gerilya, seperti itu. Kebetulan beberapa putra terbaik Desa Pagak juga ikut dalam pertempuran di wilayah sekitar sini. Bahkan masih ada itu keturunan dari Bapak San Rokyat yang juga hadir di tempat ini. Dulu termasuk adalah salah satu laskar dari Siliwangi atau anggota TKR Siliwangi.
waktu dulu saya pernah waktu pas mau subuhan, saya ngeliat di sini ada putih-putih di sini di tiang bendera ini. Tak lihat kayak kapuk kapas itu lama-lama gede. Setelah itu saya ngeliat lagi udah nggak kelihatan. Tahu-tahu udah nggak ada aja. Terus saya mau ngomong sama temennya, saya nggak bisa ngomong, takut. Saya tanya sih sama orang, katanya macan luhur. Pagi-pagi mau subuhan ke musola sini berempat, cuman yang lihat saya. Yang 3 tak tanyain nggak ada yang lihat di pas sini. Sebagai penatus, Bapak Ahmad Reja sangat mengayomi rakyatnya. Beliau bersama keluarganya ikut berjuang bersama rakyat, mempertahankan bumi pertiwi dari penjajahan. Satu-satunya putra beliau, yakni Bapak Sukarso, gugur sebagai kusuma bangsa di medan laga. Jadi putranya Pak Penatus ini adalah putra tunggal dan masih waktu itu menjadi tentara pelajar. Dan beliau ikut mendharma baktikan dirinya pada waktu pertempuran di sekitar Tugurenville itu. Dan beliau syahid atau gugur di pertempuran tersebut. Dan akhirnya Bapak Ahmad Reja ini tidak punya penerusnya, atau hanya sampai di Bapak Sukarso yang dulu gugur di pertempuran di wilayah Jawa tersebut. Beliau-beliau yang sebelum saya telah mendharma baktikan, telah menorehkan tinta emas demi perkembangan dan jati diri Desa Pagak yang insya Allah terus bergerak menuju hal yang lebih baik lagi. Dan saya berterima kasih kepada warga Desa Pagak yang telah menitipkan amanatnya untuk bisa meneruskan perjuangan dari Bapak Penatus tersebut. Oleh sebab itu, rumah dan tanah ini kini dibeli oleh Bapak Dimas. Sayangnya, kami tak berkesempatan untuk menemui beliau, dikarenakan beliau sedang berada di kota lain. Dan rumah kosong ini pun tak pernah ditinggali, alias dibiarkan kosong hingga sekarang. Meski kedepannya rumah ini rencananya akan difungsikan oleh Bapak Dimas sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yatim dan orang-orang jompo. Beberapa peninggalan Penatus Ahmad Reja masih bisa ditemui di rumah ini, seperti kursi goyang, lukisan foto Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan beberapa benda-benda lain yang berada di ruang keluarga. Sekali lagi, kami tak bisa masuk lebih dalam untuk menelusuri, dikarenakan sang pemilik rumah sedang tak berada di tempat. Meski sebelumnya kami sudah mendapat izin dari Bapak Dimas untuk masuk ke dalam ruangan utama keluarga, namun demi menjaga kesopanan dan adat istiadat setempat, hal tersebut tidak kami lakukan. Jadi kita dari komunitas Sarang Seket, Pak. Cinta budaya. Tak ayal, selama puluhan tahun kosong, cerita-cerita mistis tentang rumah kosong ini mulai mengalir di kalangan warga sekitar. Mulai dari penampakan orang berjubah tinggi besar hingga penampakan harimau goib yang disinyalir sebagai penjaga rumah peninggalan Penatus Ahmad Reja. Krosi gimana sebenarnya cilik kayak kerusakan goyang dewek. Kira-kira tahun sini tak punjul kayak gitu. Mungkin ana cokan kae maneh kene saka kae jero ya ana. Sekarang kene kemen ya ana itu kan maneh ya pendelengnya wong iki. Jenggote dawa wong gede. Ya pada waktu sekitar tahun 74-an 75 saya pernah melihat seekor harimau warnanya putih di dekat pagar keliling rumah, lagi ngambil jeruk
saksi ada tapi udah meninggal. Tuh kakaknya Pak Paryo satu, ya Roh Hidin, Roh Slamet, terus Arso ya 3 orang. Semuanya lihat, cuman deket sama orang tapi nggak mau ngapa-ngapain itu. Ya kalau tangannya gawil begini nyampe, tapi diam. Keadaannya duduk, madepnya ke barat, tangannya sedeku begini. Kaki depan, ya kaki depan duduk, tapi kakinya begini, madepnya ke barat. Sini. Jumpat tahun sekat sanga ya 12 tahun ya. Itu harimau itu nggak gerak sama sekali, padahal keadaan dekat sekali. Kalau tangannya begini nyampe ke muka saya gitu. Gedenya sekitar kalau anjing yang gede, putih, warnanya putih memplak. Balik lagi tapi tetap itu diam aja, nggak mau itu. Saya lihat mundur dilihat juga tetap di situ, nggak ngikutin saya, nggak gitu, tetap diam. Seperti biasa, Suhu Carang Seket mencoba berkomunikasi dengan para penghuni gaib dan mencoba mematerialkan menjadi sebuah benda nyata. Kita mencoba memunculkan salah satu koleksi beliau. Ini tidak ada jinnya, tidak ada makhluk astral apapun, cuman dulu mungkin buat mainan tertinggal, dan kita masih sempat bisa mewujudkan ke dunia nyata sebuah sendok, namun tulisannya Arab dan belum bisa kita baca. Tulisannya sangat jelas tapi ternyata kiai saya Ustadz saya belum bisa membaca. Nanti kita terjemahkan apapun bentuknya. Ini sebagai hanya bukti bahwa eksistensi beliau, punya koleksi banyak benda-benda bersejarah, benda-benda supranatural, semi supranatural yang di dunia nyata hanya sebuah cemeti kecil, tapi ketika kita melihat di alam gaib, dia berwujud makhluk besar, tinggi, dan berkarisma, luar biasa besar, dan kalau dilihat dekat memang cantik. Dan mudah-mudahan dari penelusuran kita ngobrol dengan makhluk itu, dia itu yang mengawal Pak Penatus itu menjabat sebagai penatus dan menjadi kades, jadi langgeng. Dia itu bisa muncul memberikan petunjuk akan ada pagebluk, ada hura-hura, ada masalah. Dia itu selalu memberikan petunjuk, memberi wangsit, dan kadang sebagai konsultan spiritual untuk mencarikan solusi. Walaupun dia juga punya penasehat, ada carik, ada yang lain-lain, ada spiritual gurunya juga, tapi salah satu makhluk gaib yang selalu menjadi penasehatnya, salah satunya benda ini, dan berwujud makhluk yang luar biasa. Saya jelaskan lebih rinci di Sumas. Okay. Dia itu dewinya Pagak, dewi penguasa Pagak. Kalau di Pagak itu ada penguasa alam gaib lemah lanang, ada penguasa gaib perempuan. Dia itu anggap saja anak angkat atau anak buah atau makhluk yang lain yang ditugaskan mengawal pejabat-pejabat lokal desa agar antara yin dan yang, agar antara dua dunia nyata dan gaib itu saling keterkaitan, tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik, tapi saling menjaga, saling mengingatkan. Bila ada bahaya di alam gaib, kalau dunia nyata bisa membantu, kalau dunia nyata terus gaib bisa membantu. Dia itu ditugaskan oleh Raja Lelembut di Pagak itu mengawal siapapun yang jadi pemimpin di desa Pagak. Dia itu selalu menjadikan kepala desa berkarisma, tidak bisa digoyahkan, dan ini sebetulnya kadang juga sedikit ekstrim. Dia itu bisa berubah menjadi ular, bisa menjadi harimau, bisa merubah raksasa yang ditakuti oleh warga ketika dia terusik. Cuman seiring waktu berjalan dia lemah lembut, dan bila mana desa tidak ada masalah apapun, dia pun tidak pernah mengusik kepada seluruh manusia yang ada di Pagak. Tapi tuahnya masih sangat luar biasa. Cuman sayangnya baru kali ini dicari. Sebetulnya dia sering menemui calon-calon yang dianggap layak jadi kepala desa, cuman energinya itu belum menyatu. Dan alhamdulillah hari ini dia berkenan muncul untuk saling membantu biar
dunia nyata dengan dunia gaib itu saling terkait, tidak saling mengganggu, dan berusaha bagaimana caranya desa Pagak itu gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem ketora hajo. Jadi agar desa itu maju, bisa mengayomi rakyatnya, bukan cuma ngayomi tapi jadi ngayomi rakyatnya, bisa menjadi desa yang mercusuarnya dunia atau mercusuarnya kecamatan atau sebagai percontohan desa-desa yang lain. Saya dari kecil memang terinspirasi atau terilhami dari beliau Bapak Ahmad Dirja, yang sewaktu beliau masih sugeng, penuh dengan harisma, lemah lembut dengan warga, dan punya rasa welas. Karena Nun Sewu dulu di sini yang punya pohon jeruk, yang punya pohon lain hanya Bapak Penatus ini. Beliau mungkin tahu buahnya sering diambil oleh warga, tapi beliau tidak pernah marah atau katakanlah menelanjangi warganya, memalukan warganya di depan umum. Dan kebetulan saya juga salah satu pengagum beliau, dan sering dalam mimpi kami untuk bisa sowan ke tempat ini. Mungkin juga bagian dari wangsit atau rumah ini sering untuk pertemuan ketika ada pemilihan umum atau ada kegiatan sosial lainnya yang dijadikan sebagai tempat untuk bertemunya warga, khususnya RW 1 dan RW 2 di Pagak sebelah utara ini. Jadi intinya kami sebagai generasi penerus dari beliau, saya khususnya merasa sangat bersyukur bisa meneruskan perjuangan beliau, dan saya minta doa restunya kepada warga Pagak untuk bisa meladani dan melanjutkan perjuangan dari beliau yang telah beliau ukir. Benarkah rumah yang dulu ditempati oleh Penatus Ahmad Dirja ini tak mampu disentuh persenjataan musuh? Dan benarkah pula sering terjadi penampakan makhluk astral di rumah ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun rumah ini tetap akan dijaga oleh masyarakat sekitar sebagai bukti sejarah bahwa para pendahulu mereka benar-benar merupakan seorang patriot sejati, pembela Ibu Pertiwi yang layak untuk dihormati, dikenang sepanjang masa sebagai para pahlawan. Ibu koe apa jenengane penyangga biangga. Mas, Anda sedang melakukan apa di sini, Mas?